Qin Chen menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak suka minum. Astaga, minumlah. Mu Yun langsung mengambil gelasnya dan berkata, ayo, kita lakukan satu. Qin Chen mengambil cangkir anggur dan meminumnya sekaligus. Dia hanya merasakan anggur itu sangat pedas ketika masuk ke perutnya. Di satu sisi, Qin Mengyao berkata, bisakah dia minum anggur ini? Mu Yun sedikit terkejut. Saya lupa, ahli seni bela diri akan muntah setelah meminum anggur ini. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, Bu, bisakah kamu bertahan? Qin Mengyao melirik Mu Yun dengan tidak senang. Mu Yun tersenyum dan berlari melewati bahu Qin Chen dan berkata, anak baik. Mulai hari ini, jangan panggil Qin Chen, telepon Mu Chen. Qin Chen mendongak dan berkata, menurutku nama Qin Chen sangat bagus. Mu Yun melirik Qin Mengyao dan menemukan bahwa wajah Qin Mengyao tanpa ekspresi. Lalu dia berkata, terserah kamu, tapi kamu harus ingat bahwa nama keluargamu adalah Mu. Oh, Mu Yun berkata lagi, dalam periode waktu berikutnya, ibumu dan 8 yang akan berlatih di samping ayahmu, dan kamu akan tinggal. Setelah ayah masuk Changlan, meskipun dia tidak tahu seni pil dan instrumen, seni susunannya masih oke. Apalagi seni pil dan instrumen di masa lalu juga ampuh, yang bisa mengajarimu cara memulainya. Petik 2, Qin Chen berkata, ayah, tidak bisakah aku belajar? Menurutku menjadi pendekar pedang itu sangat kuat. Tidak, Mu Yun berkata dengan serius, kita harus belajar. Qin Chen tidak berdaya dan meminum segelas anggur sendiri. Mu Yun berkata lagi, kamu berbeda dari yang lain, kamu sama dengan ayahmu. Lagi pula, jangan dengarkan kamu, ibu, nenekmu, dan majikanmu berbicara omong kosong. Kamu adalah anakku dan bernasib sama denganku. Aku ayahmu dan akan melindungimu. Benar-benar, tentu saja, Mu Yun berkata sambil tersenyum, di masa depan, tidak peduli bahaya apapun yang kamu hadapi, ayahku akan berjanji untuk membantumu dengan segala cara. Saya tidak menginginkannya. Qin Chen mengecilkan matanya dan berkata, ibuku akan membunuhku. Dia berani, saya berani. Suara Qin Mengyao terdengar. Mu Yun memandang Qin Mengyao dan terbatuk dengan canggung. Kemudian dia memandang Qin Chen dan berkata, jangan khawatir. Setelah itu, ayah akan menjadi penguasa dunia dan Tuhan Yang Maha Esa. Kamu adalah pangeran, dan ibumu tidak bisa mengendalikanku. Siapapun yang menindasmu saat itu waktu, kamu akan meneleponku. Oke, Qin Chen Mian untuk itu. Kedengarannya seperti, itu tidak bisa diandalkan. Selain itu, tidak ada beban apapun. Nasib Kaisar 9 kehidupan mungkin tidak bisa dipecahkan. Ketika ayah menjadi penguasa dunia, sungguh tidak masuk akal, Kaisar 9 kehidupan, aku akan membantumu menghancurkan takdir setiap menit. Pada saat itu, kamu akan menjadi putra penguasa seluruh dunia. Qin Chen tidak dikenal dan minum secangkir lagi. Ayah minum terlalu banyak. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menindasmu, dan kamu tidak perlu takut. Petik 2. Petik 2. Sesekali, kotak obrolan Mu Yun terbuka. Kalimat demi kalimat, terus-menerus menceritakan masa lalu. Qin Chen juga mendengarkan dengan cermat. Dulu dia mengenal ayahnya dari orang lain, namun kini dia benar-benar mengetahui segalanya tentang ayahnya dengan mendengarkan ayahnya. Tiba-tiba, Xie Qing datang membawa toples anggur, meraih wajah Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, Xiao Chenxi, aku, Xie Qing, adalah ayah baptismu. Ayahmu berjanji padaku bahwa di masa depan, aku akan memiliki seorang putri. Kamu adalah menantuku, bocah bau. Ingat, Qin Chen berkata dengan datar, lalu kamu melahirkan dinosaurus, dan aku harus menikah. Hei, dasar bocah bau. Xie Qing meraih Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, ayah angkatmu, aku sangat tampan. Bisakah putriku menjadi miskin? Bocah bau, aku khawatir kamu tidak akan bisa memanjat saat itu. Qin Chen tampak tidak berdaya. Tampaknya orang-orang di sekitar ayahku ini dapat diandalkan seperti tuan. Semua orang mabuk padahal dia tidak mabuk. Saat jamuan makan bubar, Qin Mengyao dan Qin Chen membantu Mu Yun kembali ke ruang tidur. Melihat ayahnya yang benar-benar mabuk di tempat tidur, Qin Chen memandang ibunya dan berkata, Bu, apakah ayah sangat lelah? Ya, Qin Mengyao membawa Qin Chen keluar aula dan duduk di depan tangga. Bu, apakah kamu sangat menyukai ayah? Kapan kamu menyukai ayah? Qin Chen bertanya lagi. Kapan?
Qin Mengyao melihat ke langit malam dan tidak dapat berhenti berpikir bahwa hal yang sama juga terjadi malam itu. Di atap sebuah rumah di kota kecil Beiyun, dia dan Muyun menikmati cahaya bulan seperti ini. Namun, dia sangat menghargai cahaya bulan, sementara Muyun menghargainya. Pada saat itu, Muyun, Raja Peri terlahir kembali, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti Raja Peri. Dia baru tahu kemudian bahwa pria ini berkolusi dengan Xie Qing. Benar saja, saat dia menjadi Raja Peri, dia sama sekali tidak terlihat seperti Raja Peri. Ayahmu selalu memancarkan temperamen yang menarik, yang membuat orang-orang menghargainya dan dekat dengannya. Qin Mengyao tersenyum manis dan berkata, dia mungkin bukan pendamping pria, tapi dia pasti pria yang paling membuatku tersentuh. Qin Chen menatap wajah ibunya, tertegun dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia belum pernah melihat ibunya sedingin gunung salju dan teratai es sebelum. Anak debu, ayahmu merasa dia berhutang padamu, tapi ingat, dia tidak berhutang apapun padamu. Qin Mengyao kemudian berkata, dia sangat menderita selama ini. Sebagai perbandingan, kamu dibesarkan olehku dan diajar oleh gurumu. Meskipun sulit untuk berlatih, kamu adalah seorang guru. Bagaimanapun juga, ayah adalah. Semakin banyak yang ayahmu harapkan darimu, semakin membuktikan bahwa dia tidak mempunyai dasar di hatinya dan tidak ada dasar di wajahnya. Qin Mengyao berkata dengan serius, jika suatu hari ayahmu menghadapi hidup dan mati, saya akan segera bergegas tanpa ragu-ragu dan memblokir segalanya untuknya, bahkan jika saya memblokirnya untuknya dalam beberapa tahun terakhir. Ayahmu punya banyak masalah, tapi dia punya banyak kelebihan. Ibu dan anak, ngobrol santai. Saat ini, segala sesuatunya tampak begitu damai, dan alangkah baiknya jika bisa begitu damai sepanjang waktu. Keesokan paginya, Muyun bangun. Segera, bersama Qin Chen dan Qin Mengyao, Ming Yuexin mulai berlatih. Pada saat yang sama, Aula Awan Tianji ke-9, Tianji Senfu ke-7, dan klan Ye di reruntuhan suci Xiaoyao semuanya aktif beroperasi. Namun, tidak ada yang tahu kapan situasi ini akan berlangsung. Sekarang, sebagian besar Kaisar Agung sudah mengetahui bahwa Xifang Tianmen akan segera dibuka. Xifang Tianmen menutup kontak Changlan dengan dunia luar. Setelah 3 generasi Kaisar Chang, Kaisar Huang dan Ye Xiaoyao, Kaisar 9 kehidupan, larangan terhadap Xifang Tianmen telah melemah. Bahkan jika tidak ada 9 Kaisar kehidupan, saat ini, 4 gerbang surgawi akan terbuka secara otomatis. Saat gerbang surga terbuka, tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan dialami dunia. Debunak, surga ke-9 berada di gunung kuno tanpa aliran sungai. Muyun berdiri di puncak gunung, melihat ke bawah dan berkata, sebagai seorang pendekar pedang, kamu bahkan tidak memiliki kewaspadaan ini. Pada saat ini, Qin Chen berdiri dengan pedang dan cakar di belakangnya, hanya berjarak beberapa mem. Tubuh Qin Chen berkeringat dan wajahnya pucat, di matanya, persyaratan latihan master sangat ketat. Namun kini tampaknya persyaratan spiritual ayahlah yang paling ketat. Ayah, bukan ini yang bisa kulakukan di dunia ini. Omong kosong, Muyun berteriak, jika kamu bisa melakukannya di dunia ini, semua orang bisa melakukannya. Apa gunanya? Lanjutkan. Ya, pada saat ini, di lembah, bayangan virtual binatang buas melesat dalam sekejap dan langsung menuju ke Qin Chen. Tidak lama kemudian, 2 sosok muncul di sisi Qin Chen. Kaisar kuno Wujian, Kaisar kuno yang tak ada habisnya. Kamu terlalu kejam. Kaisar kuno Wujian tersenyum dan berkata, dia terlihat seperti remaja. Petik 2, tapi sebenarnya aku sudah hidup selama 10.000 tahun. Muyun kemudian berkata, jika kamu tidak mengukir, kamu menang tidak menjadi bakat. Kaisar kuno yang tak ada habisnya memandang Muyun dan berkata, apakah kamu tahu sesuatu? Mendengar ini, Muyun tertegun dan berkata sambil tersenyum, apa yang bisa saya ketahui? Semua berita yang ku ketahui berasal dari ayah, ibu, dan Ming Yuexin. Kaisar kuno yang tak ada habisnya tersenyum dan berkata, direktur lama di masa kelaparan benar-benar menyebalkan, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayahmu masih sangat berkuasa. Tentu saja, saat ini, Muyun, bersama Qin Mengyao, Ming Yuexin, dan Qin Chen, telah berlatih di gunung kuno tanpa aliran sungai ini. 9 jenis hewan liar juga ditempatkan di sini oleh Muyun. Gunung kuno Wujian tidak jauh dari Cloud Hall. Ke-9 hewan liar ini sangat sakti. Tetap di sini dan bantu Cloud Hall kapan saja.
Mu Yun tersenyum dan berkata, tolong lihat anak ini, aku akan pergi ke paviliun Tianji. Oke, ya, sosok Mu Yun melintas dan menghilang. Kaisar kuno Wujian dan kaisar kuno yang tak ada habisnya bersatu. Ada yang tidak beres dengan anak ini. Kaisar kuno yang tak ada habisnya berkata, Qin Chen juga putra surga dengan 9 nyawa, begitu juga dia. Ayah dan anak menanggung nasib yang sama. Petik 2. Sudah berapa lama kamu bersamanya? Apa yang bisa kamu lihat? Kaisar kuno Wujian tersenyum dan berkata, terlalu banyak berpikir. Saya harap saya berpikir lebih banyak. Sementara itu, di sisi lain, Mu Yun meninggalkan gunung kuno Wujian sendirian dan datang ke paviliun Tianji. Paviliun Tianji saat ini terletak di gunung Yuanshan. Mu Yun baru saja tiba. Di luar paviliun Tianji, sesosok tubuh sedang menunggu di sana. Wang Jiantong. Mu Yun melihat pria ini dan tersenyum. Wang Jiantong adalah seorang tamu, Tuan Yun baik-baik saja. Di masa lalu, dibandingkan dengan dia, Mu Yun hanyalah seorang bijak kecil, tapi sekarang, keberadaannya lah yang perlu dijunjung tinggi oleh dia dan Wang Jiantong. Tahu aku akan datang, Wang Jiantong berkata sambil tersenyum, Tuan Paviliun telah menunggu lama sekali. Dengan itu, Wang Jiantong memimpin Mu Yun ke paviliun Tianji. Sepanjang jalan, seluruh paviliun Tianji memberi orang perasaan bahwa itu seperti tanah suci keluarga abadi. Ada misteri tak berujung di antara awan yang tersembunyi di dalamnya. Sepanjang jalan, mereka sampai di kedalaman paviliun Tianji dan memasuki aula. Mereka hanya melihat sesosok tubuh. Saat ini, mereka berdiri dengan tangan ke bawah dan melihat ke depan. Di depannya, pola dan cetakan rumit terjalin dengan segel roda bagua. Ada segel mantra di sekelilingnya, yang melayang di udara dan seolah-olah berubah menjadi langit dan bumi. Di tengah langit dan bumi, sebuah cermin tua berdiri dengan tenang. Ini bukan cermin rahasia. Lagi pula, cermin rahasia telah dirampok oleh Ye Yuxi. Hehe, gembala. Pria berjubah putih yang berdiri di depan cermin berbalik dan tersenyum, seperti angin musim semi. Tianji Jue, pemimpin paviliun Tianji, sama seperti yang diharapkan Mu Yun. Sepertinya tongkat ajaib, Tuan Tiange, hahaha, Kaisar Yun sopan. Tianji Jue melambai dan Wang Jiantong mundur saat ini. Melihat Mu Yun, Tianji Jue berkata langsung, Tuanmu datang kepadaku untuk menanyakan tentang Qin Chen. Ya, Mu Yun berkata langsung, aku ingat Li Changlan pernah berkata bahwa takdirku ditentukan olehnya, tetapi takdir anakku tidak ditentukan olehnya. Apa kau percaya itu? Saya tidak percaya. Mu Yun berkata lagi, hanya saja aku bingung. Oh, katakan padaku. Pada saat ini, Tianji Jue melambaikan telapak tangannya dan sudut aula terbuka saat ini, memperlihatkan pepohonan, bunga, dan tanaman. Tianji Jue melangkah ke pepohonan, bunga dan tanaman, melambaikan telapak tangannya, muncul di meja set teh, dan melambai ke Mu Yun. Mereka duduk di tanah, seolah-olah sedang berada di aula atau di lembah di luar. Perasaan ini sangat aneh. Di sela-sela penuangan teh Tianji Jue, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ibuku merampok cermin Tianji di paviliun Tianji. Bukankah penguasa paviliun Tianji marah? Begitu kata-kata ini keluar, telapak tangan Tianji Jue sedikit bergetar, dan kemudian dia tersenyum pahit, tidak mungkin. Tuan Ye Yuxi telah menjadi alam dewa pilar Tao. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Tuan Mu Qingyu dan Kaisar Ming. Kaisar, Xing harus menyerahkan segel Tuhan, tetapi paviliun Tianji saya tidak dapat bersaing. Benar-benar, Mu Yun tersenyum, saya kira tidak. Tianji Jue hanya tersenyum dan mengambil cangkir tehnya tanpa banyak bicara. Mu Yun lalu berkata, lanjutkan topik tadi. Kamu tidak tahu paviliun Tianji. 9 takdir hidup Li Changlan pada diriku menekan takdirku sendiri dan membatasi bakatku. Menurut Li Changlan, bakatku telah ditukar selama ribuan tahun, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Tentu saja, mungkin ada yang dilebih-lebihkan. Kalau begitu, 9 takdir hidupnya, yang dengan susah payah dia kumpulkan, jelas merupakan level terkuat di sini. Jika takdir anakku juga ditekan olehnya, kenapa? Jika bukan dia, siapakah itu? Mendengar ini, Tianji Jue tersenyum dan berkata, apa pendapat penggembala tentang Li Changlan? Lagi pula itu bukan hal yang baik. Tianji Jue tertawa dan berkata, dari masa banjir dan kelaparan hingga sekarang, siapa yang bisa menjadi kaisar dewa bukanlah sosok kuno dan modern. Li Changlan mengumpulkan takdirnya dan mengatakan itu untuk bersaing dengan Taichu.
Apakah kamu percaya? Ragu. Tianji Jue segera berkata, Anda datang kepada saya karena menurut Anda paviliun Tianji saya tidak sederhana. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Mu Yun berkata langsung, aneh bahwa Anda dapat menyederhanakan paviliun Tianji. Pada masa itu, ada masalah besar di alam surga ke-9. Paviliun Tianji Anda baik-baik saja. Aneh bahwa Kaisar Yuan belum memindahkan Tianji Anda. Paviliun belum. Sekarang, saya telah mencapai ranah mendiang Kaisar, dan saya memahami bahwa paviliun Tianji jelas tidak sederhana. Mengenai apakah Tianji Juemu tidak sederhana atau orang-orang di belakangmu tidak sederhana, kami tidak tahu. Tianji Jue segera tersenyum dan berkata, ya, sebenarnya, ada juga dukungan dari kekuatan kuno di belakangku. Kata-kata Tianji Jue jatuh, dan Mu Yun langsung tertegun di tempatnya, dengan empat mata saling berhadapan. Kamu sangat jujur sehingga aku tidak tahu bagaimana cara berbicara denganmu lagi. Mu Yun terdiam sesaat. Tianji Jue kemudian berkata, memberitahu Anda sesuatu tentang apa yang saya ketahui, tetapi itu tidak menjamin bahwa apa yang saya ketahui itu benar. Pada masa banjir dan kelaparan, 9 dewa kuno di peringkat di dunia langit dan bumi. Dunia langit dan bumi pada awalnya adalah dunia yang lengkap. Tidak ada yang disebut dunia dan dunia kuno. Hanya saja ke-9 dewa kuno itu bersatu. Seiring berjalannya waktu, mereka memiliki wilayahnya masing-masing, seperti dunia Changlan, dunia Shuro, dunia Qingqiao, dan seterusnya. Petik 2. Tentu saja, sekarang kita lebih menyebut dunia kuno. Tianji Jue menambahkan, dunia Changlan saat ini hanya 1/10 dari dunia Changlan di masa lalu. Dunia langit dan bumi sangat luas, dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan ras. Ketika seni bela diri belum dibuka, naga kuno, Phoenix, Titan, dan sebagainya adalah penguasa langit dan bumi. Li Changlan menciptakan seni bela diri dan kebangkitan umat manusia. Kemudian, dia secara bertahap menyatukan alam semesta, membangun kekuatan, keluarga, dan sebagainya. Tianji Jue melanjutkan, dunia Changlan pada masa itu adalah yang paling luas di dunia, 9 dunia. Kemudian, Li Changlan melatih 9 dewa untuk dilahirkan. 9 dewa kuno ini mendengarkan perintah Li Changlan dan menjaga seluruh bagian dunia kuno Changlan. Tanah inti dunia Changlan adalah benua Changlan. Sekarang dunia tempat kita berada adalah benua Changlan pada masa itu. Kamu tidak salah dengar. Changlan ini sebenarnya adalah benua Changlan di masa lalu. Namun, batas besar dan kecil di sekitar Changlan telah berevolusi selama 100 juta tahun terakhir. Ada sesuatu yang membuatmu terkejut. Tianji Jue segera berkata, sekarang Changlan adalah salah satu dari 10 wilayah teratas. Naga, Phoenix, Jiwa, Tulang, Jeoyu, Qilin, Titan, dan Wuling adalah 8 ras terkuat kecuali ras manusia. Faktanya, di masa banjir dan kelaparan kuno, 8 kelompok etnis ini juga merupakan eksistensi yang paling kuat. Sebenarnya, Anda dapat memahami bahwa perubahan-perubahan yang terjadi saat ini seperti versi alam semesta yang tereduksi di masa lalu. Meski kekuatannya tidak lebih baik dari sebelumnya, meskipun burung pipit kecil, ia memiliki berbagai macam organ dalam. Dan dunia ini dilestarikan secara artifisial. Li Changlan, kata Mu Yun langsung. Tianji Jue mengangguk. Saya tidak tahu mengapa Li Changlan melakukan ini, tetapi jika Kaisar 9 kehidupan benar-benar untuk apa yang disebut dunia, maka itu pasti salah. Jika dia melakukannya untuk dunia, dia tidak akan bertarung dengan 8 dewa, yang akan membuat alam semesta menjadi gelap, hancur, dan meledak total. Mu Yun mengangguk. Kaisar Chang, Kaisar Kuning, Ye Xiaoyao, Anda, Qin Chen, 5 generasi dari 9 Kaisar kehidupan, dari Kaisar Chang hingga Kaisar Kuning hingga kematian Ye Xiaoyao, sebenarnya bukan Li Changlan yang tidak melakukannya, melindungi 9 Kaisar kehidupan yang dia dirikan, tapi dia juga merasa bahwa 3 generasi dari 9 Kaisar kehidupan ini tidak memenuhi syarat. Tetapi jika menyangkut dirimu, itu berubah. Kalau soal kamu tidak hanya memenuhi syarat, tapi kualifikasimu telah meningkatkan ekspektasinya. Bakatmu terlalu kuat, itu bukan hal yang baik. Mungkin, dengan mengingat hal ini, dia menetapkan generasi berikutnya dari putra surgawi 9 kehidupan, yaitu putramu, untuk menjadi seorang backhand. Tianji Jue mengatakan ini sambil tersenyum, tentu saja, ini hanya tebakan saya. Apa yang kamu katakan bukannya tidak masuk akal. Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, dengan cara ini,
jika seseorang ingin membunuhku, seseorang harus melindungiku. Sebenarnya, seseorang telah melindungimu. Ayahku, ya, Tianjijue tersenyum dan berkata, seperti ayahmu dan Kaisar Ming, mereka hanyalah bidak catur orang lain. Tahukah kamu Lady? Yah, teman dekat ayahku meninggal. Benar, Tianjijue melanjutkan, dia juga bidak catur dari orang lain, tapi bagaimanapun juga, dia tidak tahan didominasi oleh orang lain dan memilih untuk mati. Ayahmu berbeda dengan Kaisar Ming, itulah alasan utama mengapa mereka bisa menjadi kuat di alam dewa. Keduanya menjadi bidak catur dan bisa melawan pemain catur kain. Sebenarnya ayahmu pernah berkata bahwa ada peluang besar baginya untuk mendobrak jalan dan memperbaikinya. Saat itu, dia masih merasa bahwa dirinya adalah putra surga. Belakangan, dia mengetahui bahwa dia mendapat bantuan dari orang di belakangnya. Kekuatan ayahmu adalah dia menjadi bidak catur Li Changlan, dan dengan bantuan Ye Xiaoyao, dia terhubung dengan Ye Liuli, dan kemudian dia terhubung dengan Mu Xiaotian. Bagaimanapun, dia menjadi beberapa bidak catur, yang sepenuhnya berbeda. Ketika kamu menjadi bidak catur seseorang, orang akan membunuhmu jika mereka ingin membunuhmu, tetapi ketika kamu menjadi bidak catur di setiap keluarga, akan merepotkan untuk membunuhmu. Oleh karena itu, ayahmu tumbuh dengan cara ini. Sekarang, sulit bagi keluarga-keluarga itu untuk membunuh ayahmu. Tianjijue kemudian berkata, sejujurnya, aku menghargai ayahmu. Oh, Tuan Tiange mengatakan penghargaan, bukan kekaguman. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sepertinya status Tuan Tiange tidak sederhana. Hahaha, Tianjijue tersenyum dan berkata, saya hanyalah manusia fana di dunia sekuler. Manusia fana, jika semua manusia seperti Anda, para dewa mungkin akan tercekik. Mu Yun, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu lihat masih sedikit. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihat dunia langit dan bumi dan yang kuat di alam Tuhan. Di dunia ini, tidak apa-apa jika diputuskan oleh satu orang, tetapi tidak apa-apa jika diputuskan oleh sekelompok orang. Aku sebenarnya lebih optimis padamu. Kamu bisa menjadi eksistensi melampaui Kaisar Ilahi di masa depan. Mu Yun kemudian berkata, kalau begitu, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Mu Yun merenung sejenak dan berkata, kali ini, saya akan mendapatkan 12 harta karun besar dari bencana kelaparan dan mengintegrasikannya ke dalam gerbang reinkarnasi Tianmen. Gerbang reinkarnasi Tianmen telah berubah dan cocok untuk saya, dan saya. Lihat juga beberapa lainnya hal-hal. Oh, saya melihat masa depan anak saya. Begitu dia mengatakan ini, Tianjijue berdiri. Apa, aku melihat masa depan anakku? Hanya beberapa gambar, dan sangat kabur, tapi aku melihatnya berbeda, dia berada di tengah bencana. Mu Yun menyesap cangkir tehnya dan berkata, anakku sudah melewati 9 generasi. Mungkin, aku sudah mati. Saat ini, Tianjijue berdiri di tempatnya dan berjalan mondar-mandir. Alisnya terkadang berkerut, terkadang santai, memandang Mu Yun dan langit dan bumi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tianjijue segera berkata, bagaimana kamu bisa mati? Kamu tidak boleh mati, Li Chanlan tidak akan membiarkanmu mati, dan ayahmu tidak akan membiarkanmu mati. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Tianjijue segera datang ke aula dan melihat ke cermin kuno di depannya. Untuk waktu yang lama, Tianjijue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat adegan ini, Mu Yun memecah kedamaiannya dan berkata, ini mungkin takdirku. Tapi tiba-tiba, Tianjijue mendatangi Mu Yun dan berkata langsung, tidak, kamu tidak bisa mati. Hah, saya tidak bisa mati. Mengapa? Tianjijue tampak lebih bersemangat daripada Mu Yun dan berkata, kamu tidak boleh mati, kamu tidak boleh mati. Namun, Anda melihat kehidupan ke-9 Qin Chen. Jika Anda tidak mati, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan ke-9? Apakah Anda gagal? Apakah Anda gagal di generasi Anda? Tidak mungkin. Ketika Tianjijue tiba, matanya mematikan. Dia memandang Mu Yun dan berkata, saya tahu. Saya punya solusinya. Solusinya, apa itu? Tianjijue meraih tangan Mu Yun dan berkata, bunuh Qin Chen. Ketika kata-kata itu jatuh, Tianjijue meledak dengan tatapan mematikan dan berteriak, bunuh dia. Selama kamu membunuhnya, takdirnya akan hilang. Maka hanya kamu yang memiliki 9 nyawa. Segalanya bisa berubah. Penampilannya bisa berubah-ubah, yang tidak menguntungkan. Bagimu, pergi, kata Tianjijue dan segera menarik Mu Yun. Tianjijue, tapi pada saat ini, suara Mu Yun tiba-tiba meninggi dan meraung,
tidak mungkin. Dengan raungan ini, Tian Jijue tercengang. Mu Yun, jika ini benar-benar mungkin, Qin Chen tidak bisa hidup. Mengapa? Mu Yun bersenandung, jika aku mati, seni takdir akan kembali ke Cener. Dengan bakat Cener, itu hanya akan memakan waktu puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Kamu adalah orang yang paling menjanjikan untuk menggulingkan takdir. Takdirmu begitu kuat sehingga kamu bisa menggulingkan takdir Kaisar ke-9. Dia tidak bisa, dia tidak sebaik kamu. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Saya tidak datang kepada Anda untuk memberi saya nasihat. Sepertinya kamu belum mengetahui nasib aku dan anakku. Kalau begitu, selamat tinggal. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tian Jijue ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, melihat segel rune di istana di depannya, Tian Jijue tampak kedinginan dan berjalan langsung ke cermin. Nafas kuat di tubuhnya meledak. Secara bertahap, bayangan Mu Yun dan Qin Chen muncul di cermin. Kemudian, di cermin, bayangan indah tiba-tiba muncul dan menghilang. Itu dia, Tian Jijue tampak dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, itu dia bisa mengubah segalanya. Tian Jijue tahu bahwa jika apa yang dikatakan Mu Yun itu benar, Mu Yun, Kaisar 9 kehidupan, pasti mengalami bencana yang tidak bisa dihindari. Dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghindari bencana ini. Tapi, membunuh Qin Chen mungkin bisa menjadi salah satu caranya. Tapi Mu Yun tidak mau, jadi dia hanya bisa mencari cara lain. Setelah deduksi berulang kali, Tian Jijue tercengang saat melihat sosok itu. Lanjutkan menyimpulkan, apakah aku akan mati? Kata-kata Tian Jijue terhenti, tapi dia mengertakkan gigi dan terus memulai. Pada saat ini, di seluruh paviliun Tianji, angin kencang bertiup saat pendakian, bumi bergetar, dan sepertinya ada bau teror yang tak ada habisnya di antara runtuhnya tanah, yang dapat menjungkir balikan paviliun Tianji kapan saja. Yang mulia, di luar aula, orang kuat dari paviliun Tianji datang satu demi satu. Apa yang terjadi? Orang tidak tahu kenapa. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh bumi terdengar di aula utama, dan sesosok tubuh terlempar keluar dari aula utama saat ini. Ledakan dahsyat itu sungguh menakutkan. Yang mulia, melihat sosok yang keluar dari aula, wajah semua orang berubah. Saat ini, Tian Jijue mengenakan jubah putih dan berlumuran darah. Seluruh permukaan tubuhnya pecah-pecah dan mengerikan. Tampaknya jika Anda menyentuhnya, pemimpin paviliun bisa menjadi pecahan. Aku baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, Wang Jiantong terkejut dan tak terkira. Pemimpin kabinet cukup kuat untuk masuk peringkat 10 besar daftar Changlan. Siapa yang menentukan nasibnya? Mu Yun. Hati Wang Jiantong menegang dan segera berkata, Tuan Paviliun, kamu pergi. Saat ini, Tian Jijue berkata, pergi dan temukan Qin Mengyao. Dia pergi. Tian Jijue berkata langsung, segera. Ingat, jangan biarkan Mu Yun mengetahuinya. Cepat pergi. Ya, surga ke-9, Gunung Yuanshan, Paviliun Tianji. Ketika Qin Mengyao mengenakan gaun putih, dia muncul di Paviliun Tianji seperti peri bulan di cermin dan kepala bunga. Tian Jijue, Qin Mengyao selalu memasang wajah dingin, menatap Tian Jijue yang retak, dan berkata dengan dingin, apa yang bisa saya bantu? Mata Tian Jijue tertuju pada Qin Mengyao dan tersenyum pahit. Aku akhirnya tahu mengapa Mu Qingyu memilihmu sebagai menantunya. Tian Jijue berkata dengan sedih, Qin Mengyao, 4 gerbang surgawi akan terbuka, dan 9 putra surgawi akan mati. Ini adalah masa depan yang telah saya simpulkan. Qin Jiu menatap lurus ke langit dengan tatapan dingin. Kemunculan Qin Chen bukanlah suatu kebetulan. Bakatnya tidak sebaik Mu Yun, tapi jika Mu Yun mati, mungkin 9 nyawa Mu Yun akan dialihkan kepadanya. Saat itu, bakatnya mungkin lebih kuat. Ini dugaanku, tapi ada kemungkinan lain. Bakat Mu Yun terlalu kuat. Li Changlan mungkin berpikir dia tidak bisa mengendalikannya di masa depan, jadi. Petik 2. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa Kaisar Chang, Kaisar Kuning dan kamu Xiao Yao tidak cukup berbakat untuk menanggung nasib 9 putra surgawi. Bakat Mu Yun terlalu kuat untuk menanggung nasib Kaisar 9 kehidupan. Tapi ketika Qin Chen datang, bakat anak ini tidak lebih buruk darimu, dan tidak sebaik Mu Yun, tapi dia melampaui Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao. Mungkin dia yang paling cocok.
Qin Mengyao segera mengerti. Maksudmu takdir Muyun sendiri terlalu kuat, yang telah menyebabkan ketakutan Li Chanlan, jadi kita harus meninggalkan Muyun dan meneruskannya kepada Qin Chen. Ya, itu hanya tebakanku, tapi itu tebakanku setelah dikurangi. Qin Mengyao segera berkata, siapa kamu? Mengapa aku harus mempercayaimu? Mendengar ini, Tian Jijue berkata sambil tersenyum pahit, Mu Qingyu percaya padaku, kamu juga bisa mempercayaiku. Lalu kenapa kamu datang kepadaku? Tian Jijue berkata lagi, saya menyimpulkan bahwa si Fang Tianmen akan terbuka dalam 100 tahun, dan Muyun akan mati dalam 100 tahun. Untuk mengubahnya, saya menyimpulkan 398,7654 juta kemungkinan, dan hanya menemukan satu kemungkinan yang dapat mengubah ini. Anda, Qin Mengyao kagum. Tian Jijue kemudian berkata, sebelumnya, Muyun tidak mengalami bencana ini. Bencana ini adalah yang terbaru. Baik aku atau Mu Qingyu, perhitungan kami telah gagal, dan kamulah yang dapat mengubahnya. Qin Mengyao lalu berkata, apa yang harus saya lakukan? Kamu adalah seorang jenius yang tidak dapat diperoleh oleh keluarga Phoenix di Changlan selama ratusan juta tahun. Melihat banjir dan kelaparan, kamu juga unik. Keluarga Phoenix ada selamanya. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Hanya saja pada saat itu, jika kamu ingin Muyun hidup dan Qin Chen hidup, hanya kamu yang bisa melakukannya. Adapun bagaimana melakukannya, saya tidak tahu. Tian Jijue berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Mengyao, Muyun tidak bisa mati. Jika 9 kaisar kehidupan bukan dia, Qin Chen tidak bisa menghentikan permainan. Hanya Muyun yang bisa memecahkan permainan. Ye Xiaoyao sudah mengetahui hal ini. Kematian Ye Xiaoyao bukanlah kekuatan Kaisar Ming, tapi Ye Xiaoyao memilih untuk mati dan memberi Muyun kesempatan. Ini sudah direncanakan oleh Mu Qingyu dan Ye Xiaoyao sejak lama. Itulah mengapa Su Siwan selalu tidak menyukai Mu Qingyu. Bagaimanapun, kamu Xiaoyao adalah suaminya. Su Siwan, Siwandan 4870. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Qin Mengyao, Tian Jijue berkata lagi, kamu tidak tahu berapa banyak orang yang telah membayar untuk ini. Rencana Li Chanlan tidak akan berhasil, jika tidak, segala sesuatu di dunia ini akan hancur. Jika Muyun mati, Qin Chen tidak akan mampu menanggung nasib Kaisar 9 kehidupan. Jika Qin Chen dan Ye Xiaoyao memilih untuk mati, akan ada Kaisar 9 kehidupan berikutnya, dari generasi ke generasi. Kami telah menunggu selama 3 tahun, generasi, puluhan juta tahun, ratusan juta tahun. Kalau kita mau menunggu Muyun berikutnya, entah tahun berapa nanti. Jadi begitu, Qin Mengyao segera berkata, apakah Mu Qingyu tahu? Tian Jijue menggelengkan kepalanya. Aku akan memberitahunya. Kata-kata Qin Mengyao jatuh, sosoknya melintas dan menghilang. Sekali lagi, di tanah terpencil, Qin Mengyao berdiri di tempatnya, tertutup es, dan kristal es besar Phoenix muncul di belakangnya. Kristal es Phoenix mengeluarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Belum lama ini, sesosok muncul di sini. Changlan peringkat ketiga, Yu Yan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yu Yan berkata langsung. Aku sedang mencari Mu Qingyu. Si Yu Yan memandang Qin Mengyao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memegang cermin kuno, cahayanya berfluktuasi secara bertahap. Dia hanya melihat bayangan Mu Qingyu di cermin. Qin Mengyao segera berkata, ada masalah dengan nasib 9 perintah Muyun. Ketika 4 gerbang surgawi terbuka, Muyun akan mati. Tian Jijue berkata, akulah satu-satunya kemungkinan untuk memecahkan permainan. Mendengar ini, Mu Qingyu jelas tercengang. Apa yang bisa kau lakukan? Ketika Mu Qingyu mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan berkata, tidak. Qin Mengyao juga terdiam. Kalau begitu, variabelnya ada pada saya. Qin Mengyao segera berkata, saya mungkin mengerti. Jangan khawatir, aku akan lihat apa yang terjadi dulu. Mu Qingyu berkata lagi, baru-baru ini, Kaisar Ming selalu memintaku bermain catur. Yu Xi ada di Changlan. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan padanya. Jangan khawatir untuk saat ini. Aku akan menyiapkan kata-kata Kaisar Ming. Qin Mengyao mengangguk. Di cermin, Mu Qingyu menghilang. Mata Qin Mengyao tertuju pada Yu Yan dan berkata, terima kasih. Kata-kata jatuh, dan sosoknya menghilang. Pada saat yang sama, tidak ada sungai dan gunung kuno di surga ke-9. Boom, boom, suara ledakan yang dalam terdengar,
dan seorang pemuda berbaju putih jatuh dari langit dan menabrak gunung. Tubuhnya kencang. Anak laki-laki itu berjuang untuk bangkit dari reruntuhan, namun tenaganya habis dan sulit untuk bangkit. Pada titik ini, ada tangan yang terulur. Ayah, Qin Chen muda, menatap ayahnya, sedikit terkejut, dan kemudian memegang telapak tangan ayahnya yang murah hati. Apakah kamu baik-baik saja? Mo Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, begitulah cara saya berlatih. Faktanya, ini jauh dari pelatihan master untuk saya. Mo Yun mengusap kepala Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, peningkatan ini penting, tetapi kamu juga harus selangkah demi selangkah. Hari-hari ini, ikuti aku, dan ayah akan mengajakmu berlatih. Ya, Mo Yun membungkuk, dengan lembut menyeka debu di pipi Qin Chen dan meluruskan pakaiannya. Debu nak, ayah tidak pernah menjagamu selama bertahun-tahun. Apakah kamu mengeluh? Qin Chen mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, apa keluhanmu? Ibu saya berkata bahwa ayah saya lebih buruk dari saya selama ini. Saya senang mendengarkannya, bocah bau. Mo Yun dengan hati-hati membersihkan debu dari Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan ayah. Bakat ayah sendiri tidak terkalahkan. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Saya tidak percaya, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Mo Yun tersenyum dan berkata, pergi. Kemana kamu pergi? Ayah mengundangmu makan barbeque. Kudengar tuanmu berkata bahwa dia meninggalkanmu untuk berkultivasi. Kamu mandiri setiap hari dan keahlianmu terlalu buruk. Aku akan mengajarimu. Ayah, bisakah? Omong kosong. Ayah dan anak itu berjalan keluar gunung menyusuri sisa-sisa cahaya. Saat ini, Rok Putih sedang berdiri di puncak gunung, memandangi punggung ayah dan anak yang memanjang, dengan ekspresi tenang dan diam. Dunia Changlan, akhirnya tenang. Sejak Kaisar Huan, Kaisar Xuan, Kaisar Teng Fei, dan Kaisar Lei dibunuh satu persatu, jarang sekali terjadi ketenangan total selama jangka waktu tertentu. Namun, dalam keadaan sepi ini, selalu terjadi perang di beberapa tempat. Surga ketiga, setelah kematian Kaisar Yifan, mereka yang membakar seni bela diri Tiangong kehilangan tulang punggung mereka dan benar-benar panik. Dalam keadaan seperti itu, klan Ye mengirim pejuang untuk menyerang istana surga yang terbakar, dan istana surga yang terbakar bertempur dengan semua orang. Namun konfrontasi seperti itu jelas tidak efektif. Cepat atau lambat akan terjadi istana surga yang terbakar akan dikalahkan. Pada saat yang sama, alam surga ketiga dan alam Jeoyu juga mengalami perubahan. Ada 4 keluarga di dunia Jeoyu. Jeoyu Kunpeng, Burung Suzaku Jeoyu, Jeoyu Xuanwu, Harimau Putih Jeoyu. Keempat keluarga ini, Jeoyu Xuanwu dan Jeoyu Macan Putih, selalu menjadi pendukung Kaisar Surga. Klan Zuk berdiri sendiri, terlepas dari perubahan di dunia luar. Adapun keluarga Jeoyu Kunpeng, mereka rusak parah akibat terbakarnya istana surgawi di masa lalu. Sekarang, mereka mempercayai Patriark Mo Susu dan memimpin keluarga Jeoyu Kunpeng untuk bangkit secara bertahap. Sekarang, Jeoyu Suzaku menunjukkan identitasnya. Patriark Zhu Yinyin memimpin keluarga Jeoyu Suzaku untuk bergabung dengan keluarga Jeoyu Kunpeng, yang juga berada di bawah keluarga Gembala. Sekarang, di dalam batas Jeoyu, ada 2 keluarga, Harimau Putih Jeoyu dan Jeoyu Xuanwu. Tanpa dukungan Kaisar Surga, ditambah keluarga Ye, mereka dirugikan. Pada hari ini, perbatasan Jeoyu. Mo Susu mengenakan setelan hitam. Selama bertahun-tahun, dia masih terlihat seperti remaja dan sepertinya tidak pernah berubah. Di sisinya, Zhu Yinyin, dengan rok hitam, wajah dingin dan sosok bangga, memandang ke kejauhan. Mo Susu berkata sambil tersenyum, pada masa itu, saya hanya merasa bahwa memulihkan keluarga tidak ada bedanya, jadi saya tergila-gila pada mimpi, tapi sekarang, sudah dekat. Tidak bisakah kamu berterima kasih pada Mu Qingyu? Zhu Yinyin berkata sambil tersenyum, menurutmu apakah kamulah yang bekerja sama dengannya pada tahun-tahun itu, tetapi ternyata orang lain selalu mendukungmu. Mo Susu tidak bisa menahan tawa dan berkata, siapa tahu, dia bersembunyi begitu dalam. Perang hari ini, apakah sudah pasti? Zhu Yinyin berkata sambil tersenyum, Xuan Tianyin dan Bai Mingzong, sial. Ya, jika keluarga Jeoyu kita dapat bersatu secara internal seperti 5 roh dan keluarga Phoenix, selama bertahun-tahun, mereka tidak akan menyerah pada istana surga yang terbakar, tetapi bersaing dengan istana surga yang terbakar. Kalau begitu, ayo pergi. Ya,
Dengan lambaian telapak tangan, puluhan ribu pejuang bangkit di bidang seni bela diri. Sekarang, di surga ketiga, istana surga yang terbakar akan segera dikalahkan, dan keluarga Zhou Yu harus bersatu. Zhou Yuji, puluhan ribu seniman bela diri berkumpul di klan Macan Putih Zhou Yu dan klan Zhou Yu Xuanwu. Kedua pemimpin tersebut adalah Xuan Tianyin dan Bai Mingzong, kepala dari dua klan besar. Namun, kedua leluhur ini tidak lagi memiliki sikap bersemangat tinggi di masa lalu, dan hanya ada wajah sedih yang tak ada habisnya di wajah mereka. Kepala keluarga, di bawah, seseorang melengkungkan tangannya dan berkata, Mo Susu dan Zhu Yinyin, ayo pergi. Mendengar ini, Xuan Tianyin dan Bai Mingzong terlihat sangat jelek. Siapapun yang datang akan datang. Xuan Tianyin membencinya dan berkata, semua ini disebabkan oleh Mu Yun.